Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Saat ini saya sedang berada di kaki Gunung Fujiyama atau Fujisan sebagaimana orang Jepang menyebutnya. Di depan saya adalah hamparan danau yang luar biasa, namanya Kawaguchiko atau Kawaguchi Lake. Dengan hadir ke negeri sakura yang begitu indahnya, syukur kami bertambah, alhamdulillah. Syukur itulah semestinya yang menjadi motivasi kita untuk beribadah, motivasi tertinggi sebagai seorang hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman kepada kita semua, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak lain dan tidak bukan, aku ciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Maka ibadah semestinya adalah tugas utama kita sebagai seorang hamba yang Allah ciptakan di muka bumi. Namun jangan kita lupakan bahwasanya ibadah landasannya haruslah ikhlas. Dalam Al-Quran Allah menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Bahwasanya tidak lain tidak bukan Allah perintahkan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan landasannya mestilah adalah ikhlas. Ikhlas di sini, mukhlis di sini artinya adalah sebagaimana para ulama menganalogikan ikhlas dengan secangkir air yang di dalamnya ada air putih, bening, bersih, tidak ada warna lain yang terlihat, hanya warna putih dan bening saja. Itulah semestinya ibadah kita. Seperti itulah sejatinya. Tidak ada motivasi lain, tidak ada keinginan lain kecuali hanya untuk mengambil, hanya untuk berharap ridha Allah semata. Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam Al-Qur'an ini disebutkan sebanyak 31 kali. Ikhlas atau memurnikan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini dekat sekali dengan kata-kata niat kemudian. Niat kata Nabi dalam hadisnya Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu a'malin binniyat. Bahwasanya setiap segala sesuatu pekerjaan yang seorang mukmin atau muslim lakukan semuanya tergantung pada niatnya. Maka niat atau motivasi ibadah kita tentu hanya karena ingin berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seorang istri, kenapa harus berbakti kepada suaminya? Kenapa kemudian harus taat dan patuh kepada suaminya? Tidak ada motivasi lain, hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan sejatinya bukan taat pada suami, tapi sedang menaati Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya suami, bukan kemudian taat atau patuh atau sayangnya kepada istri itu tidak ada motivasi lain kecuali karena menunjukkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyuruh suami untuk berbuat baik, wa ashiruhunna bil ma'ruf, untuk berbuat baik kepada istrinya. Sahabat Dada TV dimanapun berada, motivasi dalam beribadah, Imam Ghazali kemudian membaginya menjadi 3 hal. Kata Imam Ghazali, inna qauman abadullaha rahbatan fa innaha ibadatul tujar. Ada sekelompok orang kemudian yang beribadah, motivasinya adalah berharap surganya Allah, berharap kemudian mendapatkan keuntungan. Kalau misalnya mengerjakan sholat, maka Allah kemudian mengelompokkannya masuk ke dalam surganya Allah. Ibadah yang seperti ini, kata para ulama, khususnya Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, hal ini merupakan ibadah yang biasanya dilakukan oleh para pedagang, ibadatul tujar. Kemudian yang kedua adalah ibadatul
abid. Inna qauman abadullaha raghbatan. Ada sekelompok orang yang kemudian beribadah, motivasinya adalah karena takut. Kenapa kemudian tidak mendekati zina? Kenapa tidak melakukan judi? Karena takut nerakanya Allah. Maka ini kata Imam Ghazali adalah ibadatul abid, ibadahnya seorang hamba yang serba takut. Melakukan segala sesuatu motivasinya karena tidak mau masuk ke dalam nerakanya Allah. Namun ada motivasi tertinggi dalam sebuah ibadah. Inna qauman abadullaha syukran wa hamdan wa syukran fa innaha ibadatul harir. Ada sekelompok orang kemudian yang ibadahnya, motivasinya adalah karena bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah ibadah level tertinggi karena dia adalah ibadahnya seorang hamba yang merdeka. Seperti itulah semestinya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memurnikan ketauhidan, dengan memurnikan ketaatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, ibadah mahdah, ibadah ghair mahdah, sejatinya hanya untuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah begitu baik kepada kita manusia. Dihamparkannya oksigen gratis di muka bumi, gak pakai bayar teman-teman Dede TV. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dari bumi Sakura yang luar biasa indahnya ini, menyapa teman-teman Dede TV semua. Semoga Allah merahmati kita semua dan nanti kelak akan mengumpulkan kita di surganya Allah yang maha indah tentu saja. Alafu minkum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.